Tahun 2010, Toyota membeli saham Tesla serta menjalin kerjasama yang mesra. Teknologi Tesla jadi basis mobil listrik Toyota yang pertama, yaitu Toyota RAV4 EV. Namun, 4 tahun kemudian, Toyota menghentikan kerjasama tersebut dan menjual semua saham Tesla. Menurut berbagai sumber, ada bentrokan budaya di sana. Mereka kemudian memutuskan untuk berpisah dan mengambil jalan mereka sendiri-sendiri. Semakin kesini, ternyata jalan kedua perusahaan ikonik itu semakin berbeda ya, baik dari sisi teknologi maupun strategi. Memang apa aja sih perbedaannya? Mana yang lebih superior? Dan bagaimana perbedaan itu akan berdampak pada siapa yang akan memenangkan pasar otomotif di masa datang? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita mulai, silakan tekan tombol subscribe ya dan nyalakan notifikasinya supaya Anda dapat pemberitahuan ketika video menarik berikutnya tayang. Baik, sebelum melihat lebih dalam tentang perbedaan mereka, ada baiknya kita lihat dulu yuk profil dari kedua perusahaan ini. Toyota didirikan oleh Kiichiro Toyoda pada tahun 1937. Saat ini, Toyota memproduksi 10 juta mobil setiap tahunnya, menjadikan Toyota sebagai perusahaan manufaktur otomotif terbesar di dunia. Tesla didirikan tahun 2003 oleh Martin Eberhard dan Mark Tarpenning dengan Elon Musk sebagai salah satu investor awal. Pada tahun 2008, Elon Musk menjadi CEO dan pertumbuhan Tesla yang mencengangkan dimulai dari sini. Pada tahun 2020, dengan beroperasinya Tesla Gigafactory di China, Tesla mampu memproduksi 250.000 mobil listrik per tahunnya. Sekarang kita bahas perbedaan mereka. Bisnis Toyota bergantung pada produk mobil berbasis internal combustion engine atau mesin pembakaran internal yang pada prinsipnya masih menggunakan proses yang sama seperti pertama kali diciptakan oleh Nicholas Otto 150 tahun yang lalu, yaitu dengan membakar bensin untuk menghasilkan energi yang mendorong piston yang kemudian menggerakkan roda mobil. Nah, untuk selanjutnya, semua mobil yang menggunakan mesin model ini saya sebut dengan mobil konvensional. Sementara Tesla sepenuhnya memproduksi dan menjual mobil listrik. Nah, mobil listrik ini kerjanya beda banget dengan mobil konvensional. Pada prinsipnya, cara kerja mobil listrik itu nggak jauh beda dengan cara kerja mainan mobil remote control. Anda cuma perlu baterai yang bisa menggerakkan motor pemutar roda. Itu aja. Nah, untuk bisa bekerja, mesin mobil konvensional itu menggunakan 2000 spare part bergerak, sementara mobil listrik hanya menggunakan 20 spare part bergerak. Sehingga proses maintenance-nya jadi lebih mudah dan juga lebih mudah diproduksinya. Sebenarnya mobil listrik lebih pas disamakan dengan smartphone. Ada 3 komponen utama di situ, yaitu prosesor, baterai, dan software. Tesla investasi habis-habisan untuk mengembangkan ketiganya. Tesla bahkan membajak engineer dari Apple untuk mengembangkan prosesor yang sangat powerful. Tesla juga serius mengembangkan dan memproduksi baterai berbasis lithium ion cell yang semakin kesini semakin efisien. Tesla juga mengembangkan softwarenya secara in-house. Dan seperti smartphone, software yang ada dalam mobil listrik itulah justru yang memberikan nilai dan pengalaman pengguna yang berbeda dari satu mobil listrik dengan mobil listrik lainnya. Dan sama juga seperti smartphone ya, pengguna Tesla itu dapat mengupdate software untuk mobilnya, sehingga walaupun model mobil mereka mungkin udah jadul, mereka bisa mendapatkan fitur-fitur terbaru dan pengalaman berkendara yang lebih baik dari sebelumnya. Kembali ke Toyota. Tentu saja Toyota juga mengembangkan mobil ramah lingkungan, tepatnya mobil hybrid. Sebagian listrik, sebagian bensin. Dan hingga kini, Toyota sudah menjual 15 juta mobil hybrid. Lumayan ya. Tapi sayangnya Toyota nggak tertarik untuk serius mengembangkan full electric vehicle, mobil listrik yang sepenuhnya. Toyota baru akan meluncurkan mobil listrik pertama mereka setelah RAV4 EV, itu nanti pada tahun 2021 ini bernama BV SUV. Oh, perlu dicatat juga ya bahwa Toyota itu mengembangkan bahan bakar ramah lingkungan juga loh, khususnya berbasis hydrogen. Yang itu menjadi penggerak mobil Toyota Mirai di tahun 2014. Toyota juga mengembangkan solid state battery yang digadang-gadang akan merevolusi dunia mobil listrik. Walaupun beberapa kalangan meragukan teknologi itu dapat diwujudkan dalam waktu dekat. Bahkan salah satu produsen mobil listrik, Fisker, memutuskan untuk meninggalkan upaya mereka mengembangkan solid state battery ini.
Toyota memproduksi dan menjual semua jenis mobil di semua rentang harga. Hal ini biasa ya dilakukan oleh penguasa pasar karena mereka dituntut untuk terus bertumbuh. Jadinya ya akhirnya ekspansi lah ke semua arah. Bahkan ketika akhirnya Toyota memutuskan untuk masuk ke pasar mobil listrik, Toyota berencana langsung meluncurkan 6 tipe mobil listrik hingga 2025 nanti. Nah, berbeda dengan Toyota, Tesla memproduksi dan meluncurkan produknya secara bertahap. Dalam satu dekade ini, Tesla hanya mengeluarkan 4 model mobil, yaitu model S, model 3, model X, dan model Y. Dan di setiap model baru yang diluncurkan, Tesla terus menyempurnakan teknologinya. Di saat yang sama, menurunkan biaya produksinya. Berbeda dengan Toyota yang mengandalkan dealer untuk mendistribusikan dan menjual mobil-mobilnya, Tesla menjual langsung produk-produknya ke konsumen secara online. Tesla punya showroom, seperti yang pernah saya kunjungi di Silicon Valley beberapa waktu yang lalu. Tapi ya itu, cuma showroom, belinya tetap online. Sama seperti ketika kita beli iPhone di Apple Store online. Kita cukup pilih model, tipe, warna, klik buy, dan mobil diantar deh ke rumah. Ini membuat proses pembelian mobil jadi cepat dan simple. Nggak pakai lama, nggak pakai ribet. Seperti ketika kita harus pergi ke dealer, ketemu sama sales, ngisi beragam form, dan ngurus pembayaran. Toyota mengambil jalan konservatif dalam melihat pasar mobil listrik. Menurut Toyota saat ini, pasar mobil listrik itu masih terbatas dan memutuskan untuk menunggu hingga pasarnya benar-benar matang. Dan itu sebabnya kenapa Toyota nggak invest signifikan di mobil listrik. Nah, di sisi lain, Tesla justru serius meningkatkan produksi mobilnya. Saat ini Gigafactory Tesla di China memproduksi 250.000 mobil listrik per tahunnya. Bukan hanya itu, Tesla juga membangun infrastruktur pengisian daya di seluruh pelosok negeri, termasuk memproduksi dan menjual solar panel rumah yang tersambung ke Powerwall sehingga pemilik Tesla dapat merecharge mobilnya di rumah pada malam hari. Lama-lama kelihatan ya bahwa mobil Tesla itu ya kayak handphone aja gitu. Industri otomotif konvensional sudah memiliki ekosistem yang lengkap, dari penyediaan bahan baku, produksi dengan ribuan supplier, hingga layanan purna jual yang didukung oleh ratusan dealer. Tesla, di sisi lain, masih harus membangun ekosistemnya. Itu jelas nggak mudah. Nah, untuk mengakselerasi terbangunnya ekosistem ini, Elon Musk melakukan sesuatu yang nggak terpikirkan. Dia membuka semua paten teknologi Tesla untuk publik. Semua orang boleh menggunakannya. Singkatnya, dia ingin sebanyak mungkin orang membangun bisnis mobil listrik beserta infrastrukturnya. Dengan begitu, ekosistem yang Tesla perlukan akan lebih mudah dan lebih cepat terwujudnya. Layaknya perusahaan produsen otomotif lainnya, Toyota mendapatkan keuntungan dari margin yang diperoleh dari penjualan mobilnya. Sementara Tesla, yang mulai membukukan keuntungan sejak tahun 2020 lalu, memperoleh keuntungan bukan dari penjualan mobilnya, melainkan dari penjualan karbon kredit ke produsen mobil konvensional. Karbon kredit adalah izin yang harus dibeli oleh produsen mobil konvensional atas emisi karbon yang dikeluarkan oleh produk-produknya. Bagi Tesla saat ini itu cukuplah untuk membuat Tesla operasional. Karena memang fokus Tesla saat ini adalah menjual produknya semurah mungkin, sehingga akan mendongkrak tingkat adopsi masyarakat terhadap mobil listrik. Selain itu, semakin banyak mobil Tesla ada di jalan, semakin banyak pula data yang Tesla kumpulkan. Untuk itu, jadi asupan machine learning yang Tesla miliki. Ujungnya, teknologi Tesla akan jadi semakin cerdas. Ada satu hal yang saya bingung sama Toyota ya. Sekarang ini CEO Toyota, Akio Toyoda, kok seperti mengambil sikap anti mobil listrik. Beliau mengatakan bahwa mobil listrik justru lebih merusak lingkungan dibandingkan mobil konvensional. Karena listrik kan diproduksi menggunakan bahan bakar batu bara, kata dia. Hal ini tentu saja dibantah oleh para pakar lingkungan. Toyota juga mengatakan bahwa Jepang akan kehabisan listrik jika semua penduduk menggunakan mobil listrik. Dan ini juga tentu saja mengada-ada ya. Sikap Toyota menyerang mobil listrik ini kok seolah menunjukkan ketakutannya ya. Seperti seekor singa yang terpojok, dia akan menyerang secara membabi buta. Dan seringkali tanpa strategi yang jelas.
Jika Anda perhatikan, kondisi pasar yang kita temukan saat ini sama dengan yang terjadi 1 abad lalu ketika mobil baru mulai dipasarkan. Saat itu, orang lebih memilih kuda, moda transportasi yang populer yang ada pada saat itu. Selain karena harga mobil yang masih belum terjangkau, banyak orang masih menyaksikan kehandalan mobil untuk kebutuhan sehari-hari. Hingga kemudian, Henry Ford menyempurnakan metode produksinya dan meluncurkan Model T yang bisa memangkas harga mobil saat itu dari $850 menjadi hanya $300 saja. Dan sejak itu, orang berbondong-bondong membeli mobil dan meninggalkan kuda mereka. Saat ini, metode produksi Tesla sudah semakin baik. Dan tahun 2022 nanti, Tesla akan meluncurkan mobil listrik ekonomis yang akan dijual dengan harga di bawah 300 juta rupiah. Lebih murah dari Toyota Innova. Wow, sepertinya era mobil listrik sudah dekat ya. Memang sih, mobil listrik adalah sebuah keniscayaan. 9 negara Eropa merencanakan akan melarang digunakannya semua mobil konvensional mulai 2025. Larangan yang sama akan diberlakukan di Jepang mulai 2030. Jadi perpindahan dari mobil konvensional ke mobil listrik sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat ini. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan menguasai pasar mobil listrik nantinya? Silakan tuliskan pandangan Anda di kolom komen di bawah ya, kita diskusi. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.